Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Sehat, Ibu. Silahkan Sahna memimpin doa untuk teman-temannya. Ya Bu, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, nihil ya. Alhamdulillah hari ini kita sehat, semangat semua ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, agar kita semangat, kita SPG dulu ya. Ibu ajarkan tepuk semangat ya. Tepuk semangat 1, kemudian 2, 3 ya. Mari kita bersama-sama. Tepuk semangat 2, 3. Semangat untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sawah? Tiap hari, Bu. Oh, tiap hari. Apa yang kalian temui di sawah? Ada bekicot Bu. Tanaman, Bu. Iya, ada bekicot. Ada apa lagi? Ada rumput Bu. Tani, Bu. Ada rumput. Ya, baik. Baik anak-anak, di sini kita lihat pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Nah, di dalam ekosistem di sini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik di sini yang termasuk komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, tanah, iklim maupun suhu. Sedangkan komponen biotik seperti yang disebutkan tadi ada bekicot, ada padi, di sini termasuk produsen, konsumen, dikonsumsi dan detripot. Interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Dibedakan menjadi 3, yaitu interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Tolong bukan saya Interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas di sini dibedakan. Interaksi antar organisme menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah netral, kemudian ada predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Interaksi antar populasi dibedakan menjadi 2, yaitu alelopati dan kompetisi. Sedangkan komunitas adalah kumpulan dari populasi. Ini anak-anak ada macam-macam ekosistem. Ekosistem ada 3 macam, yaitu ekosistem darat, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Kemudian ekosistem darat dibedakan menjadi bioma gurun, padang rumput, bioma hutan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Ekosistem air tawar di sini dibedakan menjadi 2, ada sungai dan danau. Kemudian ada ekosistem air laut, ada ekosistem estuari, ekosistem pantai, dan yang terakhir adalah ekosistem buatan. Contohnya seperti yang kalian lihat, ada ekosistem sawah, kolam, tambak, bendungan, dan perkebunan. Nah, ini adalah gambar tentang ekosistem. Ya. Coba Musdalifah, ini gambar apa Musdalifah? Ekosistem apa? Ya, Bu. Gambar ekosistem Ini apa? Ekosistem satu kolam ini, Bu, kolam, satu lagi ekosistem laut, Bu. Iya.
Coba yang ekosistem alami yang mana ini? Yang laut, Bu. Yang laut. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Musdalifah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Baik. Bukannya itu akuarium besar ya, Bu ya? Kenapa? Bukannya itu Iya, akuarium Bu. besar yang isinya ikan dihias banyak itu ya, Bu? Iya, ini adalah contoh ekosistem di laut ya. Kemudian Ibu contohkan di sini ada ekosistem sawah. Silahkan anak-anak perhatikan tentang ekosistem sawah. Halo, semangat belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai ekosistem, khususnya ekosistem sawah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari ekosistem. Ekosistem ialah hubungan timbal balik antara benda-benda tak hidup dan makhluk hidup yang ada dalam ekosistem tersebut. Jadi dalam ekosistem ada komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik, yaitu benda tak hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem dibagi dua jenis, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Kalau dari proses terjadinya dibagi dua juga, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terjadi karena Tuhan yang membuat, dan ekosistem buatan dibuat atau direkayasa oleh manusia. Oh ya, kalau ekosistem alami contohnya ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem laut. Contoh ekosistem buatan ialah akuarium, ekosistem ladang. Nah, kalau ekosistem sawah, kamu pasti sudah tahu kan, adalah ekosistem buatan. Yuk kita... Benar, yaitu ular sawah. Nah, di ekosistem sawah juga ada detrivore, yaitu cacing. Detrivore itu yang memakan jasad-jasad yang sudah mati. Wah, banyak ya. Kalau komponen abiotik, yaitu benda-benda tidak hidup, apakah teman-teman bisa mengidentifikasi? Ada sinar matahari, ada air, ada udara walaupun tidak dilihat tapi bisa kita rasakan. Juga tanah. Tanah juga merupakan komponen abiotik. Ekosistem sawah, jadi kita sudah belajar mengenai ekosistem, konsumen, produsen, komponen biotik, komponen abiotik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Baik anak-anak, Ibu sudah tayangkan tentang ekosistem sawah. Sekarang kalian membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Silahkan kalian menempati tempat duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Anak-anak, selain LKPD, di sini ada evaluasi 5 hal yang harus kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Silahkan anak-anak dikerjakan dengan kelompoknya. Siap, Bu. Izin Boleh bertanya, buka Ibu. enggak, Bu? Iya. Ini Silakan dikerjakan di selembar kertas, Ibu. Iya, di selembar kertas nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih, Bu. Baik anak-anak. Boleh buka HP tidak, Bu? Tidak. Tadi kan sudah kita jelaskan ya. Sudah kalian melihat video? Video tadi sudah dilihat? Sudah, Bu. Iya, baik. Pak, Bu. Baik anak-anak, pada saat diskusi Ibu akan menilai 3 hal. Di sini yang kita nilai adalah pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Nanti bagaimana saat kalian berdiskusi, keaktifan kalian, kerjasama kalian. Kemudian ada penilaian sikap di sini, keaktifan kalian, kedisiplinan kalian. Jadi perlu diperhatikan ya. Baik, Ibu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang belum selesai?
Tunggu sebentar lagi, Bu. Ya, baik. Masih ada waktu 2 menit. Tadi sudah sarapan belum? Ya, Bu. Sudah ya, Bu. Bu. Oh, kok kayaknya Sambel. Asih masih belum sarapan ya, belum semangat. Iya, Bu. Tadi tuh belum sempat sarapan saya, Bu. Jadi agak lepas ini saya, Bu. Agak kurang enak badan juga, Ibu. Maaf ya, Ibu ya. Ya, jadi anak-anak di musim seperti ini kita harus saling mengingatkan ya, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau ke sekolah membawa payung atau jas hujan. Iya, Ibu. Siap. Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Kelompok Sudah, Bu, kami dan sudah, dari Bu. tadi. Baik, kalau Bentar, sudah Bu. selesai, silahkan kelompoknya Tio Fanta maju ke depan untuk berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih, Bu. Ayo teman-teman, maju ke depan. Hai, Baik. Tio. Jadi demikianlah hasil presentasi kami, teman-teman, yang sudah kami tampilkan. Mungkin dari beberapa jawaban yang sudah kami paparkan atau hasil presentasi kami, mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Ya, silahkan yang mau menanggapi. Ada pertanyaan untuk kelompok Tio Fanta? Bu, saya Bu. Kan Waktunya di situ 2 menit Bu. ya. Iya, tadi kan Tio menyampaikan sinar matahari merupakan salah satu peran yang penting dalam dalam ekosistem gitu kan Bu. Bagaimana Bu kalau saya ganti misalnya matahari itu dengan lampu Bu gitu Bu? Bagaimana ekosistem itu bisa berlangsung nggak Bu? Kira-kira di kelompok Tio bisa nggak Bu kira-kira berlangsung menurut pendapat kelompok Tio bisa nggak berlangsung kalau misalnya sinar matahari itu saya ganti dengan cahaya lampu Bu di ekosistem, bisa nggak berlangsung ekosistem itu, kehidupan ekosistem atau bagaimana? Tio, kelompok kalian, pendapat kalian? Ya. Tio. Baik, Tio Fanta mungkin bisa menjawab kenapa lampu ataukah lampu bisa menggantikan peranan sinar matahari? Baik, terima kasih kepada Sahnan yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kalau menggantikan secara utuh sinar matahari itu menurut kelompok kami tidak bisa ya, tapi karena spektrum cahaya matahari jauh lebih besar daripada lampu. Tapi kalau kita untuk memberikan seperti eksperimen sederhana, menurut pemahaman kami mungkin bisa, tapi tidak semaksimal sumber energi dari cahaya matahari, yang dimana kita tahu cahaya matahari sebagai sumber energi terbesar di bagi bumi. Menurut kelompok kami begitu kurang lebih, Sanan. Ya, terima kasih Tio. Baik, terima kasih untuk kelompok Tio sudah menjawab dengan baik sekali. Berarti Oke, anak-anak, di sini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita evaluasi ya kegiatan belajar kita hari ini. Jadi kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Mungkin Gun bisa menjelaskan? Ya Bu, saya coba buat kesimpulan ya Bu. Jadi ekosistem itu terbagi jadi 2, ada ekosistem buatan dan alami. Kalau yang buatan itu yang sudah dibuat oleh manusia. Nah, ekosistem itu ada 2 komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Sedangkan komponen biotik sendiri ada berbagai tingkatan, ada tingkat konsumen, ada tingkat produsen 1, tingkat produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya, seperti itu Bu. Dan dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara komponen satu dengan yang lainnya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya simpulkan dari kegiatan hari ini. Jadi Gunarno sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Baik anak-anakku, kegiatan pembelajaran hari ini sangat luar biasa untuk kalian. Kita applause untuk kita semua karena hari ini kita sudah berhasil melaksanakan kegiatan dengan baik.
Anak-anak, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Tak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan pada kita. Materi hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan, kalian pelajari di rumah tentang aliran energi dalam ekosistem ya. Kalian membaca, pahami, sehingga nanti pada saat pembelajaran silahkan kalian bertanya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mau istirahat, Ibu cukupkan sekalian. Di sini Ibu pesan pada kalian, tetap semangat untuk belajar ya. Rangkailah masa depan kalian sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Ibu Fitria, pas waktunya ya, selesai di 8.57 dari 8.42 ya. Penggunaan waktu yang baik ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu memberikan komentar, tanggapan atau masukan untuk Ibu Fitria. Silakan Ibu Tria. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin menanggapi ya Ibu Fitri ya. Iya Ibu. Untuk proses pembelajarannya tadi di situ untuk kegiatan yang pertama pendahuluannya Ibu tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya betul Bu. Iya. Tadi apa namanya? Iya saya sadar Bu tadi. Wah tujuannya belum ini. Iya terima kasih Ibu Tria. Kemudian untuk tahap kedua, Ibu metodenya PBL kan Bu? Iya BBL. Di situ Ibu cara untuk membimbing siswa dalam memecahkan masalah itu kurang untuk saya ya Bu. Iya Bu. Aja, Bu. Tadi saya lihat waktunya ini Bu. Terburu waktu. Itu saja Bu dari terima saya. Kasih. Terima kasih Bu Tria. Terima kasih. Ya. Sama-sama Bu. Iya. Saya menyadari sekali tadi saya masih belum yang sudah saya ingin sampaikan seperti tujuan pembelajaran, kemudian ada motivasi. Aduh, saya lihat waktunya kok sudah semakin bergerak cepat gitu Ibu. Jadi cepet-cepetan tadi. Wajar Bu masih pertama dulu kan ya. Iya, pertama jadi agak wah. Belum keluar suara Bu Lilis Bu, masih di unmute Bu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Tria, Ningsi memberikan masukan yang baik sekali ya. Jadi tujuannya yang tertinggal tadi ya. Sebenarnya masih ada tadi di awal itu ya. Tapi langsung break tadi, jadi langsung tepuk-tepuk tadi ya. Mungkin itu bisa digunakan untuk tujuan ya. Oke, selanjutnya silakan Bapak dan Ibu, masih kita sampai jam 9, masih ada 2 menit, masih ada? Satu orang lagi silakan, Pak Gun mungkin. Iya, Tio Panta, silakan Tio Panta. Sebelumnya mohon izin sebentar Ibu, bolehkah izin pindah ruangan sebentar? Soalnya di kantor guru banyak guru. Waktunya hanya sebentar ini Bu. Oh iya. Saya langsung sekarang saja Bu, disampaikan. Oh. Oke, baik Ibu. Ibu Tio Panta mau apa ini? Mau memberikan masukan? Oh bukan, saya mau ini Bu. Sorry, belum ya, masih belum ya Bu. Ya ini ya. Ya, masih waktunya Bu Fitria. Ya baik, kalau tidak ada mungkin dari Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Masih ada 1 menit Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya, Pak Gun, silakan Pak Gun. Ya, terima kasih Bu. Jadi ini menanggapi petitingnya tadi kan Bu ya. Tadi kalau menurut saya pada beberapa hal itu ada yang kurang pas menurut saya Ibu, terutama pada
penanaman konsep yang anak sepertinya masih diberikan konsep oleh guru seperti tentang ekosistem, tentang materi-materi ekosistem itu ada di PowerPoint yang disampaikan oleh guru langsung. Jadi anak tidak menemukan sendiri konsep-konsep tersebut seperti itu, Ibu. Itu menurut saya. Mohon klarifikasinya, Ibu. Iya. Silakan Ibu Fitria. Ya, baik Pak. Ya, memang saya tadi kurang ini ya Pak, kurang memberikan pertanyaan pemantik ya, misalnya ekosistem itu apa gitu kan, mungkin belum Pak tadi ya Pak. Langsung saya ekosistem adalah seperti itu ya. Terima kasih Pak Gun. Oke, terima kasih Pak Gun, masukan yang baik sekali ya. Memang tadi Ibu Fitri lebih banyak Ibu Fitri menjelaskan. Harusnya dilemparkan kepada siswa, diberikan pertanyaan, karena siswa pasti sudah ada yang mengetahui apa itu ekosistem. Ya. Apalagi di era sekarang ini, ya mereka itu sudah ada isinya pada saat kita pembelajaran, karena mereka juga mungkin sudah pernah mendengar kata ekosistem dari SMP mungkin, ya sehingga mereka sudah punya pengetahuan tentang itu. Jadi bisa ditanyakan kepada mereka ya. Oke, ada Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Mungkin ada 1 menit. Ya, boleh. 1 menit. Ya, terima kasih Bu. Saya baru keluar dari ruangan, tapi tidak pamit. Ini kebiasaan saya yang buruk juga ini. Tidak izin kalau mau tinggalkan tempat. Ya Ibu Lilis. Mungkin lebih dari 1 menit saya berkomentar karena ini awal pertama supaya juga menjadi panduan bahan bagi teman-teman yang lain ya. Iya. Baik, saya mulai dari komentarnya Pak Gun tadi karena itu yang sempat saya ikuti Pak Gun. Iya, bagus. Itu juga saya mau sampaikan sebenarnya. Ini kalau Ibu Fitria guru bukan PPG ya. Bukan PPG, ini guru terbaik nih Bu Fitren. Bisa disebut guru teladan ini. Tapi karena ini PPG, ini semua kebiasaan kita yang sebelumnya itu sudah baik sekali, di PPG ini dibolak-balikkan. Nah itu, karena kita memang dibiayai oleh negara untuk menjadi guru modern. Guru modern ya. Guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. Tunjangan profesional, karena kita akan menjadi guru profesional. Ciri paling utama dari guru modern itu adalah di kelas pendekatannya adalah student center. Itu dia, student center ya, ibu semua ya. Jadi polanya utamanya adalah student center. Tadi Ibu Pak Gun sudah menyitir itu ya. Jadi dominasi guru ya harus sangat ditekan seminimal mungkin. Jadi apalagi kalau masalah materi, konsep, diharapkan siswa yang menemukannya sendiri dengan memberikan media itu. Media itu berupa modul, PowerPoint boleh, tapi Ibu tidak bacakan. Dan di dalamnya PowerPoint itu aslinya juga dalam pelajaran student center, PowerPoint itu tidak berisi materi, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau gampang dilihat student centernya, PowerPoint itu tidak berisi materi, tidak berisi konten, tapi berisi instruksi, perintah-perintah. Ya, jadi kalau mau gampangnya PowerPoint tidak dihilangkan, tapi PowerPoint tidak berisi materi, tapi berisi instruksi-instruksi, sehingga kita tidak terjebak dalam teacher center. Ya, itu kan. Jadi kita tidak terjebak pada teacher center. Supaya gampangnya jangan ada materi di PowerPoint, tapi di situ hanya petunjuk-petunjuk saja. Petunjuk tentang apa yang siswa lakukan. Kalau di PowerPoint itu ada nanti LKPD-nya boleh, tapi LKPD tidak ada materi di dalam LKPD. Yang ada adalah pertanyaan-pertanyaan. Ya, artinya dengan jadi intinya sebenarnya student center itu ada LKPD, Ibu ya. Jadi semua teman-teman, karena Ibu Fitri ini adalah pahlawan, jadi dia harus menjadi tumbal mungkin hari ini pagi ini.
Untuk Pertama kali. kita ini, ya Ibu, itu saya diangkat di sini itu sebagai jagal. Kalau Bu Lilis itu mengayomi, kalau Ibu Lilis itu dikasih honor untuk mengayomi, mendidik. Kalau saya itu memang dipasang di sini sebagai jagal. Maaf ya, kalau saya sedikit agak kasar. Kalau saya dikasih honor untuk itu ya. Ya, jadi mohon maaf. Tapi karena Ibu Fitri ini adalah tumbal pertama. Peserta pertama, jadi Ibu Fitri harus banyak sabar. Tapi kalau melihat profilnya Ibu Fitri ini orang yang sangat sabar, ya, rela berkorban untuk teman-temannya. Iya, Pak. Oke. Masih ada tulis tambah sedikit ya. Jadi tolong dicatat teman-teman lain, PowerPoint jangan berisi materi ya. Iya. Baik, Pak. Isi aja dengan petunjuk dan LKPD ya. Kedua, supaya juga Ibu tidak tersesat jalannya, ikuti sintaks itu sintaks itu kan? Iya, Pak. Sintaks itu kan yang nomor satunya cuma arahan dan seterusnya. Yang kedua bagi kelompok, ya kan? Yang ketiga kedua bagi kelompok, nah di situ LKPD dibagikan, modul dibagikan segala macam kan. Nah, artinya itu kalau 1, 2 saja, sintaks itu nomor 1 dan 2 diikuti dengan konsisten, dengan fanatik, ya tertib, ya ini tertib ya. Apalagi kalau kita di dalam Islam itu kan ada namanya tertib. Nah, wudu tertib, struktur, ya kalau berwudu itu dari tangan dulu dan seterusnya ya. Yang awal diawalkan, yang belakang dibelakangkan, itu namanya tertib, definisi tertib. Kalau 1, 2 saja Ibu konsisten tertib, fanatik menjaga sintaks 1 dan sintaks 2, nah itu sudah student centernya itu sudah aman jalannya itu. Aman. Jadi sintaks 1 hanya pengarahan dan seterusnya. Sintaks 2 bagi kelompok. Nah, di situ akan diberikan modul, LKPD dan seterusnya bagi kelompok, dan mereka akan bekerja sendiri. Nah, mereka bekerja sendiri. Nah, tinggal Ibu meningkatkan keterampilan bertanya. Saya sudah pernah sampaikan, keterampilan bertanya. Jadi pada saat mereka bertanya tentang bagaimana mengerjakan LKPD itu, Ibu jawab dengan pertanyaan lagi. Ya, Ibu jawab dengan pertanyaan lagi. Memang permainannya agak lama, butuh waktu lama, tapi disitulah nanti Ibu betul-betul dibutuhkan oleh siswa. Karena Ibu tidak mengajar, tapi Ibu menggelitik pikiran siswa dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu karena waktu yang disediakan oleh guru dosen pembimbing cuma 1 menit. 2 kali lipat. Dan 1 menit jadi 10 menit. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah memberikan masukan baik sekali untuk Ibu Fitria ya. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Iwan dan Pak Gun dan juga Ibu Tria ya, itu adalah sangat baik sekali. Jadi memang tadi lebih mendominasi Ibu Fitria dalam pembelajaran. Jadi nanti di PPT-nya bisa dicantumkan tujuan pembelajaran. Selain itu petunjuk-petunjuk atau instruksi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Dan silakan menggunakan jangan lupa sintaks-sintaks PBN-nya dimunculkan juga ya. Baik, Ibu. Tapi untuk soal waktu pas waktunya. Iya. Ya, tapi saya lihat tadi LKPD-nya kayak tidak dimunculkan, hanya langsung evaluasi. Ya, begitu. Nanti saya tidak muncul, saya lihat LKPD-nya apa yang dikerjakan di LKPD itu sebenarnya. Apakah evaluasi ini? Kan beda LKPD dengan evaluasi. Ya, jadi tadi LKPD-nya biar hanya 1 tidak muncul tadi, hanya disampaikan membagi LKPD, tapi apa yang isi LKPD ini tidak ditampilkan ya. Oke, saya kira itu untuk Ibu Fitria. Tetap semangat Ibu Fitria dan sukses tentunya ya. Amin. Silakan Terima kasih, nanti pada Bu. PPN akan lebih baik lagi ya. Terima kasih Baik. Bu Lilis, Pak Iwan, Bu Tria. Ya. Sama-sama, Ibu. Mungkin rekornya tidak